Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk mata kuliah fisika dasar. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah elastisitas. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tegangan. Tegangan merupakan besaran yang menunjukkan gaya internal antar partikel dari suatu bahan terhadap partikel lainnya. Berikutnya, regangan. Regangan merupakan pertambahan panjang, luasan, atau volume, atau dengan kata lain, ukuran perubahan dimensi yang terjadi akibat adanya tegangan. Dan yang ketiga adalah modulus elastisitas. Nah, di sini kita akan membahas tiga keadaan, yaitu untuk dimensi panjang, modulus yang dimensi luasan untuk modulus geser, dan dimensi volume untuk modulus bulk. Nah, beberapa contoh benda-benda elastis di sekitar kita seperti pegas, karet, selingki. Nah, selingki ini kalau zaman praktek SMA ya, kalian telah diperkenalkan atau menggunakan media selingki untuk melakukan percobaan gelombang, getaran dan gelombang, yaitu khususnya untuk gelombang longitudinal. Namun di sini berkaitan dengan sifat elastisnya. Nah, sifat elastis sendiri itu adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Nah, misalkan pegas ini kita berikan gaya, kita tekan, maka ukuran panjangnya menjadi pendek. Nah, namun ketika kita berhenti menekannya, maka dia akan kembali seperti keadaan semula. Itu contoh daripada benda yang bersifat elastis. Nah, secara fisika kita bisa tinjau bahwa tegangan yang terjadi, parameter yang berlaku adalah gaya dan luasan ya, yang bekerja pada benda tersebut. Dimensinya adalah Newton gaya perluas dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, jadi dari sini mencari dimensi di bab awal fisika dasar, dimensi telah kalian pelajari. Nah, di sini karena gaya bersatuan Newton, kemudian luas bersatuan meter kuadrat, maka otomatis tegangan ini bersatuan Newton per meter kuadrat. Kemudian regangan. Nah, regangan ini merupakan perubahan yang dialami oleh sebuah benda jika mengalami tegangan. Nah, apakah dia berubah panjangnya, berubah luasannya, atau berubah volumenya ya. Jadi disesuaikan dengan dimensi benda. Jadi besaran ini tidak berdimensi atau tidak bersatuan. Mengapa? Karena bisa dilihat ini delta L per N0 masing-masing bersatuan meter. Jika dibagi maka satuannya jadi hilang atau habis ya. Sama dengan untuk luasan dan volume. Nah, tegangan ini sesungguhnya merupakan penyebab dari terjadinya regangan ya. Jadi jika benda mengalami tegangan, maka akibatnya benda tersebut juga akan meregang. Nah, contoh pertama atau kasus pertama kita tinjau pada dimensi panjang. Tegangan sebanding dengan gaya persatuan luas. Jadi gayanya ini ya yang diberikan pada benda tersebut per satuan luas. Nah, ini satuan luas dalam hal ini adalah luas penampang dari benda tersebut. Nah, terkait dengan luasannya ini disesuaikan dengan bentuk penampang masing-masing benda.
Jadi kalau ini berbentuk lingkaran, otomatis kita menggunakan luasan lingkaran. Berbentuk segitiga berarti kita menggunakan rumus luas segitiga. Berbentuk segi empat, kita menggunakan rumus segi empat atau persegi, dan seterusnya. Regangan, ya, regangan dalam hal ini karena kita tinjau dalam dimensi panjang, berarti regangannya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Tegangan itu sendiri bisa ditinjau ya dari dua keadaan. Misalnya ini, regangan tarik dan tekan. Jadi dia akan mengalami perubahan dengan dua keadaan. Apakah dia misalnya ini untuk berbentuk silinder, kalau mau misalkan dimampatkan atau diperpendek, berarti diberikan gaya tekan pada kedua ujungnya. Mau dibuat memanjang, maka kedua ujungnya juga diberikan gaya tarik. Nah, maka mereka akan mengalami perubahan memanjang ataupun memendek. Kemudian untuk regangan geser berhubungan dengan dimensi luasan ya. Jika ini ilustrasi sederhananya, jika ditarik geser ke sana ya, itu juga akan mengalami perubahan ya, perubahan luasan. Ya, jadi tegangan yang kecil, benda tegar bersifat elastis. Jadi faktor perbandingan antara tegangan dan regangan itu tak lain merupakan definisi dari modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini seperti dikemukakan sebelumnya bahwa berhubungan dengan atau bersesuaian dengan bentuk benda, dimensi benda. Baik itu panjang, baik itu luasan ataupun volume atau bulk. Nah, modulus yang ini menggambarkan keuletan bahan. Modulus yang besar maka semakin susah untuk ditarik atau ditekan. Untuk modulus geser juga menggambarkan kekakuan bahan. Jadi modulus geser besar, maka bahan ini semakin sulit untuk dipuntir. Modulus volume atau bulk menggambarkan kemampuan bahan untuk dimampatkan. Nah, ini untuk modulus siang ya. Jadi diberikan persamaan seperti ini. Jadi kalau rumus umumnya adalah modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Jadi diberikan persamaan seperti ini, di mana ini adalah regangannya, kemudian di ruas kiri ini adalah tegangan. Maka faktor yang ini tak lain adalah modulus yang. Sebenarnya untuk simbol modulus yang ada beberapa buku juga yang menggunakan simbol yang berbeda. Ada yang menggunakan Y, ada juga yang menggunakan lambda. Tapi itu tidak masalah sepanjang kita bisa mengidentifikasi bahwa sesungguhnya dia adalah besaran daripada modulus yang dengan melihat rumusnya ya atau persamaan. Nah, jika kita mau mencari gayanya, maka rumusnya seperti ini menggunakan aturan matematika sederhana, pindah ruas ya, pindah ruas kiri kanan, otomatis dia akan berubah. Maka F di sini sama dengan E kali delta L per L0 dikali dengan A. Tetap semangat ya. Jadi kita melanjutkan lagi. Biar tidak menghayal, mari kita lihat contoh soal dari modulus yang. Otot hewan yang panjangnya 15 cm. Jadi nggak pegas melulu ya. Jadi contoh soal kita juga bisa gunakan dari tubuh hewan. Nah, di sini ototnya juga bisa meregang. Nah, maka jika diberikan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan dibaca dulu ya keseluruhan ya.
mengalami pertambahan panjang 3,7 mm. Ketika ditarik dengan gaya 13,4 Newton dan ototnya dianggap berbentuk silinder dengan diameter rata-rata 8,5 mm. Berapakah modulus yang otot tersebut? Nah, jika melihat permasalahan fisika, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi besaran-besaran yang ada pada soal tersebut. Nah, kita lihat ya, yang pertama, otot hewan yang panjangnya 15 cm. Berarti ini tak lain adalah panjang mula-mula, ya. Mengalami pertambahan panjang 3,7 mm, maka ini tak lain adalah delta L. Ketika ditarik dengan gaya 13,4 Newton, berarti ini tak lain adalah F. Nah, jika otot dianggap berbentuk silinder dengan diameter rata-rata 8,5 mm, berapakah modulus yangnya? Berarti ini adalah diameter. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah modulus yang. Oke, jadi sudah komplit semua besaran yang kita identifikasi. Kita tinggal memasang rumus yang sesuai. Ya, rumus yang tadi F sama dengan E kali delta L per L0 dikali dengan A. Karena yang mau dicari adalah modulus yang, maka buatlah dia di ruas kiri posisinya sendirian ya, biar dia sendirian. Parameter-parameter yang diketahui kita tempatkan di ruas kanan. Nah, ini besaran-besaran tadi karena ada beberapa yang berbeda satuan, maka kita seragamkan. Jadi L0-nya 15 cm kita jadikan meter. Begitu pula dengan yang lainnya semua kita seragamkan jadi meter atau mengikuti aturan skala internasional ya. Jadi yang ditanya adalah modulus yangnya. Ya, tinggal masukkan nilainya. Nilai L0-nya ini. Kemudian karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Ini harus ada tambahan ya, Ibu lupa di sini ya. Ini harus ada tambahan delta L ya. Delta L itu 3,7 ya. Nah, jadi ditambahkan nilai 3,7 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, otomatis mungkin nilainya juga di sini berubah ya. Nah, yang jelas hasil akhirnya itu bersatuan Newton per meter kuadrat ya. Nah, nilainya juga berubah di sini ya, karena Ibu lupa masukkan salah satu parameter yang diperlukan dalam perhitungan, yaitu delta L-nya. Ya, silakan dicoret-coret sendiri di catatannya. Kemudian modulus geser, ya otomatis yang diperhatikan adalah dimensi satuannya, ya sama dengan yang tadi, analogis saja ya. Kemudian untuk modulus volume atau bulk. Jika sebuah benda ditekan dari semua sisi ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ya semuanya ya, maka dari sejumlah eksperimen diamati bahwa pengurangan volume delta V memenuhi. Pertama, berbanding lurus dengan volume semula ya. Jadi dituliskan seperti ini, dia berbanding lurus dengan volume semula. Kemudian sebanding dengan perubahan tekanan. Jadi perubahan volume ini juga sebanding dengan perubahan tekanan ya. Maka persamaan yang berlaku untuk keadaan ini diberikan delta V sama dengan minus 1/B. Jadi 1/B ini adalah modulus bulknya ya. Modulus bulk
dikali dengan V0 atau volume mula-mula dikali perubahan tekanan yang diberikan pada benda tersebut. Nah, contoh lagi ya, biar bisa langsung mengaplikasikan persamaan yang diberikan. Air dalam silinder memiliki volume 1 liter pada tekanan 1 atm. Berapa perubahan volume air ketika diberi tekanan 100 atm? Nah, modulus volumenya diberikan ini meter per kuadrat ya. 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jadi seperti kebiasaan kita saat menyelesaikan soal fisika, maka ya kita mengidentifikasi besaran-besaran yang ditentukan dalam soal. Jadi volumenya berarti ini adalah tak lain volume mula-mula ya. Pada tekanan 1 atm, maka ini adalah tekanan mula-mula. Berapakah perubahan volume air? Berarti yang dicari adalah perubahan volume air ketika diberi tekanan. Berarti tekanan berikutnya adalah P ya, 100 atm. Modulus volume air ditentukan ini B ya. Nah, tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang sesuai. Nah, ini tadi ya, meter satuannya ya. Kalian kalau menulis jangan lupa satuan. P0 1 atm, P 100 atm, maka delta P-nya tentu saja selisih antara P yang diberikan dengan P mula-mula, itu 100 kurang 1 sama dengan 99 atm. Kemudian setelah dihitung, maka diperoleh 99 Newton per meter kuadrat. Nah, perubahan volumenya ya diberikan rumus yang tadi diberikan. Nah, tinggal memasukkan nilainya bahwa per B masukkan 2 kali 10 pangkat 9. Tadi ada ditentukan di soal tadi bahwa B ya, 2 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian ini apa? V0 ya. V0 ini 10 pangkat min 3 dan delta P nya 9 kali 9 kali 10 pangkat 6, maka diperoleh hasil terakhir perubahan volume yang terjadi setelah diberikan tekanan pada benda tersebut adalah 5 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, mengenai perhitungannya ya bisa dicoret-coret sendiri. Kemudian ya itulah tadi materi yang membahas pokok bahasan elastisitas pada pertemuan kali ini. Regangan, tegangan, dan modulus elastisitas telah dipaparkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mengenai diskusi dan tugas-tugas tetap kita share di grup WA dan juga di media pembelajaran online dari institusi kita ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.